Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Raden Abdul Aziz dengan nomor induk mahasiswa 22810101446. Hadirin sekalian, pada bagian lanjutan ini kita memasuki satu isu strategis dalam pendidikan abad ke-21 loh. Literasi digital dan hubungannya dengan pembelajaran multikultural. Nah, hal ini menegaskan literasi digital itu bukan hanya keterampilan teknis, tetapi kemampuan kritis, etis, dan kolaboratif dalam mengelola informasi, komunikasi, dan interaksi pada ruang digital multikultur. Nah, disinilah peran guru, terutama guru PAI, menjadi sangat penting nih sebagai pembimbing nilai atau value navigator di tengah kemajemukan budaya dan arus informasi digital. Kalian tahu nggak sih mengapa literasi digital itu penting dalam pembelajaran multikultural? Nih, ada 3 urgensi utama. Yang pertama, keberagaman budaya makin kompleks. Peserta didik hidup dalam ruang sosial yang heterogen, berinteraksi dengan beragam budaya, nilai, bahasa, dan identitas, terutama melalui internet. Nah, yang kedua itu informasi tidak lagi netral. Bagaimana tuh? Media digital itu sekarang menyajikan informasi yang bercampur dari fakta, opini, bias, dan bahkan ujaran kebencian. Jadi siswa perlu kemampuan filtrasi, evaluasi, dan berpikir kritis. Nah, yang ketiga itu pembentukan karakter multikultural, di mana literasi digital itu membantu siswa memahami perbedaan, mengelola konflik, dan membangun toleransi. Nilai inti pendidikan multikultur itu semua ini ditegaskan melalui penelitian bahwa literasi digital itu memperkuat toleransi dan kohesi sosial di lingkungan sekolah. Sekarang kita membahas tentang dimensi literasi digital dalam pendidikan multikultural. Nah, ada 4 dimensi utama yang harus dikuatkan. Yang pertama itu dimensi dari akses informasi. Jadi, siswa itu perlu mampu menemukan informasi yang relevan, terpercaya, dan berperspektif global. Platform digital itu menyediakan akses luas ke budaya dunia. Nah, yang kedua, dimensi evaluasi kritis, di mana dalam dimensi ini kemampuan membedakan hoax, bias, dan narasi ekstrim yang sering menyasar kelompok minoritas budaya. Yang ketiga itu dimensi konten. Jadi siswa itu tidak hanya mengkonsumsi, tetapi memproduksi konten digital yang etis, moderat, berbudaya, dan bermanfaat. Nah, dimensi yang terakhir, yang keempat, itu adalah interaksi lintas budaya. TIK itu memungkinkan kolaborasi antar budaya melalui forum digital, video conference, proyek daring, dan sebagainya. Jadi ini membangun empati dan kompetisi sosial global. Semua dimensi ini ditegaskan penting dalam berbagai penelitian pada yang kita bahas pada video kali ini. Integrasi literasi digital dalam pembelajaran multikultural. Ada beberapa strategi kunci yang diterapkan. Yang pertama itu pembelajaran aktif berbasis teknologi. Beberapa contoh implementatifnya itu berupa project based learning atau biasa disebut PGBL dengan topik budaya lokal global. Terus analisis video, artikel, unggahan di media sosial. Lanjut diskusi dari multibudaya dan presentasi digital lintas kelompok. Nah, pendekatan-pendekatan ini meningkatkan kritis, kolaboratif, dan toleransi budaya. Yang kedua, itu penguatan kompetisi digital guru. Guru yang kompeten secara digital itu mampu merancang pembelajaran inklusif dan dialogis untuk siswa yang sangat-sangat beragam. Program yang perlu dilakukan itu seperti pelatihan e-learning, terus pembuatan konten digital, manajemen kelas virtual, terus penerapan etika digital, dan penggunaan multimedia yang multikultur. Yang ketiga itu inovasi media e-learning. Teknologi itu dapat memfasilitasi pengalaman belajar multikultural seperti platform LMS, video interaktif, game edukasi, terus simulasi budaya, forum reflektif.
Dan semua itu adalah media digital yang melatih berpikir kritis, analisis perspektif budaya, dan resolusi konflik. Yang keempat itu pembentukan karakter multikultural berbasis digital. Jadi nilai yang diasah untuk pembentukan karakter ini berupa toleransi, terus anti diskriminasi, terus empati, terus moderasi, kecerdasan sosial digital, dan lain-lain. Nah, pendidikan multikultural yang kuat itu akan meminimalisir konflik sosial dan meningkatkan kohesi masyarakat. Selanjutnya, kita membahas tentang peran guru dan institusi pendidikan. Ada dua simpul peran besar. Yang pertama itu guru sebagai fasilitator multikultural digital. Guru bertanggung jawab dalam yang pertama memilih materi digital yang inklusif. Terus memediasi diskusi lintas budaya, menangani misinformasi dan bias, terus membangun ruang aman atau safe space digital untuk siswa. Ini merupakan kompetensi pedagogis abad ke-21 yang tidak terhindarkan. Nah, yang kedua itu sekolah sebagai ruang edukasi multikultural. Sekolah itu perlu menyediakan infrastruktur digital, membuat kebijakan anti bullying dan anti kekerasan budaya, terus mendorong kolaborasi lintas budaya, dan mengembangkan kurikulum responsif digital multikultural. Hal ini sangat relevan dalam konteks masyarakat Indonesia yang sangat majemuk. Nah, tantangan-tantangan utama yang biasa ditemukan itu seperti ketimpangan akses digital, rendahnya literasi digital guru, konten digital yang bias budaya, potensi konflik akibat ujaran kebencian, dan kurangnya kurikulum integratif digital multikultural. Nah, disinilah pendidikan memainkan peranan sentral untuk merespon isu ini secara sistemik. Nah, rekomendasi implementatif untuk memaksimalkan integrasi literasi digital multikultural, saya merekomendasikan yang pertama itu penguatan kurikulum multikultural berbasis digital dengan mengintegrasikan aspek multikultural pada setiap mata pembelajaran atau mata pelajaran termasuk PAI. Nah, yang kedua itu pelatihan guru literasi digital profesional. Nah, guru harus dapat mengelola pembelajaran berbasis teknologi secara efektif. Nah, yang ketiga itu program peningkatan kesadaran moderasi digital, anti hoax, anti kebencian, dan edukasi etika digital. Yang keempat itu model PGBL, lintas budaya secara online. Jadi siswa itu mengerjakan proyek budaya secara kolaboratif. Nah, yang kelima itu penguatan infrastruktur dan akses digital merata agar semua siswa itu punya kesempatan belajar yang sangat setara. Sebagai penutup, izinkan saya menegaskan satu gagasan, yaitu literasi digital itu bukan hanya keterampilan, tetapi peradaban. Dan pendidikan multikultural bukan hanya wawasan, tetapi masa depan. Integrasi keduanya akan melahirkan generasi yang cakap digital, toleran, berwawasan global, berakhlak sosial, serta siap menyongsong Indonesia emas yang inklusif dan berkeadaban. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.